Selamat siang Tribuners dan pemirsa Warta Kota. Bersama saya Domu Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan pemimpin redaksi Harian Super Bowl dan Harian Warta Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siang ini kita sedang ada di lantai 15 satu gedung di kawasan Gelora Bung Karno. Kita akan bincang-bincang dengan Ketua Umum PSSI. Ya, teman-teman yang suka bermain bola, tentu beliau ini bukan sosok yang asing. Beliau adalah Pak Komjen Polisi Purnawirawan Bapak Muhammad Iryawan. Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sering dipanggil Pak Iwan Bule. Jadi panggilan yang akrab ya, kita tanya beliau. Pak Iwan, terima kasih sudah menerima Tribun Network Warta Kota di tempat ini. Pertemuannya happy walaupun kami baru sebentar, tapi cepat akrab teman-teman. Tribuners dan pemirsa Warta Kota, kita akan bincang-bincang, kan baru selesai tanggal 1 kemarin toh. Tanggal 1 kita ada asa yang tinggi sebenarnya untuk menjadi juara di Asia Tenggara, tetapi kalah ya. Kita akan bincang-bincang tentang apa sih pengalaman dan apa sih yang ada di pikiran Ketua Umum PSSI setelah kita hanya runner up untuk ke 6 kali berturut-turut. Nah, kita akan bincang-bincang dengan Pak Iwan Bule. Ini teman kami juga ada live di media sosial. Kalau kawan-kawan hendak bertanya silakan. Pak Iwan, saya sempat membaca berita Pak Iwan tidak bisa tidur karena kita kalah pada leg pertama 4-0. Seperti apa sih? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ada di sini. Ini kebanggaan bagi kami Tribun News bisa hadir di ruang saya. Saya cukup akrab dengan Tribun, mulai dari Kapolda Jawa Barat juga pertama kali saya datangnya Tribun. Kembali ke laptop ya. Jadi memang saya selalu begitu dalam setiap pekerjaan, saya fokus. Mungkin bukan saya membanggakan, artinya totalitas. Sehingga apabila satu keinginan ya tidak tercapai, itu kadang-kadang selalu terbawa dalam pikiran saya. Ya, sehingga saya kemarin sempat kurang bisa tidur ya, nggak tidur bahkan. Sama dengan waktu di Filipina, waktu itu kita di SEA Games ya, itu bermain lawan Vietnam, kita jarang up juga. Saya kecewa kalah pasti ada, tapi saya terbawa terus. Sehingga hampir seminggu lah saya mungkin istirahat karena mungkin drop kondisi tubuh saya. Ya itu memang bawaan lahir saya. Sama sekali tidak tidur atau hanya tidur beberapa jam dalam sehari? Waktu kemarin mungkin sempat nggak tidur sampai siang lah ya. Saya berpikir kenapa kok bisa begini gitu. Kenapa tidak begini? Selalu begitu terpikir. Apa yang harus saya lakukan ke depan? Evaluasi apa lain sebagainya gitu. Apakah Pak Ketum punya ekspektasi yang sangat tinggi karena kita baru tanda kutip melindas Malaysia 4-0, lalu ini kok kalah 4-0, apakah sempat ada ekspektasi yang berlebihan? Setiap ada momen saya selalu meminta itu kepada pemain dan pelatih, wajar. Karena ingin kita yang terbaik untuk negara kita ya, penampilannya. Baik di SEA Games dulu, kita minta juara di SEA Games, saya minta itu. Meskipun mungkin orang berpikir, mana bisa sih juara dengan persiapan lain sebagainya, tapi tetap saya sampaikan agar semangat kita, semangat pemain, kemudian mental juara gitu. Ya kalaupun akhirnya kemarin runner up, sebetulnya kita sudah masuk semifinal itu udah bagus. Teman-teman bisa tahu kenapa kita flashback ke belakang. Kita baru 4 bulan melaksanakan kompetisi Liga 1. Iya, betul. Liga 2, Liga 1 terutama mereka pemain Liga 1. Betul. 4 bulan loh. Mereka baru bermain, sementara mereka istirahat 537 hari tidak bermain. Itu luar biasa, performanya anjlok lah. Hampir 2 tahun. Pastilah itu ya. Itu sampai di final luar biasa gitu. Sementara negara lain sudah ada yang jalan, seperti Vietnam kan jalan tuh kompetisinya. Ya kita sih tidak bisa nyalakan pemerintah kenapa tidak mengizinkan, karena alasan kemanusiaan nomor 1 ya. Saya tidak nyalakan karena situasi. Kemudian dengan persiapan kompetisi yang hanya baru 4 bulan, pemainnya kan pemain timnas tuh dari klub, klub Liga 1 rata-rata. Itu saja mereka baru bermain sebelum 4 bulan sudah kita ambil 2 minggu di Turki.
Betul. Itu pun baru kerjasama sebentar. Belum lagi pemainnya nyicil. Karena klub juga kan tidak memberikan semua pemain, hanya memberikan 2 hasil kesepakatan. Kenapa? Dia kan takut degradasi juga. Sehingga hanya 2 pemain, ada 4 pemain Persibaya mungkin 4. Yang lain hanya dua pemain dari setiap klub. Itu betul luar biasa. Belum ada yang nyusul. Nadeo kan nyusul juga ke Singapura kan masih dipakai, wajar lah gitu. Dengan persiapan yang begitu singkat, dengan ketemunya teman-teman para anak-anak di timnas yang sebentar, ini sudah masuk final pun sudah luar biasa menurut saya. Ya. Jadi walaupun tadi nggak sempat tidur, tapi begitu masuk di runner up pun itu udah luar biasa. Ya, kita perlu bangga lah sama mereka bahwa terus the proses itu, kita percaya pada proses itu betul. Sinteyong menyampaikan bahwa mereka dia bukan tukang sulap, dia adalah pelatih. Memang ada proses kan itu ya. Analisis evaluasi yang dilakukan PSSI, apa kira-kira yang membuat kita tadi sampai 6 kali berturut-turut runner ups, dan di momentum 2021 ini apa yang kelemahan kita sehingga kita kalah misalnya? Ya kalau kita lihat kemarin, kalau yang 5 runner up saya mungkin belum bisa komentari, itu ada ketua umumnya lah, yang kemarin saya sampaikan tadi, mereka persiapan yang kurang lama ya. Dan kompetisi yang baru bergulir, kemudian bertemu juga baru 2 minggu kita bawa ke Turki, kemudian juga pemain-pemain muda yang kurang berpengalaman. Kenapa Sinteyong mengambil pemain muda? Karena itu dia ingin mempersiapkan untuk kedepannya agar menjadi pemain senior yang sudah berpengalaman. Saya serahkan, memang saya tidak pernah intervensi kepada pelatih, karena itu menurut saya tidak bagus. Tapi itu menurut saya ketua umum. Jadi saya serahkan pemainnya, pola permainannya, semua macam bisa serahkan Sinteyong, sehingga betul-betul dia memberikan warna tersendiri kepada klub atau kepada tim kita. Nah itu yang membuat nanti mungkin insya Allah pemain-pemain yang muda seperti Witan, Arhan, kemudian kan Bagot kan masih Egy 21, 3 tahun 4 tahun ini mereka kan masuk senior. Saya yakin itu zaman keemasan untuk senior kita. Jadi memang ada proses, sepak bola tidak bisa serta-merta langsung instan bisa jadi hebat, tidak. Itu memerlukan proses. Semua sama, Thailand begitu, Vietnam begitu. Nah, sekarang kita sedang menuju ke sana. Mudah-mudahan harapan saya dengan kemarin dicobanya pemain-pemain muda oleh Sinteyong, insya Allah nanti mereka sudah kaya pengalaman, kemudian juga bisa bermain atmosfer di luar negeri. Ya kita luar biasa loh, kemarin main lawan Singapura, dia bermain di stadion Singapura, publiknya mendukung Singapura, tapi kita masih bisa bermain dengan semangat tinggi ya. Berarti selama ini urusan teknis di lapangan itu menjadi hak prerogatif pelatih. Itu teknis Ketum semua tidak menguasai intervensi. Tadi pun kita diskusi, kita tanya masalah nanti ke depan U2, U3 dan sebagainya, saya serahkan ke dia. Termasuk pola permainan tadi dipapar oleh Sinteyong. Saya yang keburu ke Bali, harusnya sih masih ada, mungkin ke Bali kita akan diskusikan kembali. Nah, kita tahu pelatih menyiapkan pemain-pemain muda. Pemain muda berarti ya 3, 4, 5 tahun lagi masih oke. Apakah ada jaminan dari PSSI bahwa pelatih sekarang masih akan dipakai untuk membina, mendewasakan, mematangkan pemain muda ini? Perlu pemirsa ketahui bahwa kita ngontrak yang bersangkutan itu 4 tahun. Jadi kontrak panjang, sehingga memang kita sudah hitung. Dan dia juga menginginkan meng-hire dari mulai U18, kemudian 20, 23 dan senior. Karena menurut dia memang pemain ini kan berkesinambungan, bukan langsung senior. Dari mulai dari 18, 20, 23, nah itu yang diinginkan. Sehingga masuk akal menurut saya, meskipun tadi katakan capek, tapi ya dia kemauan Sinteyong. Tapi memang kita ada fokus kepada yang bersangkutan adalah untuk kita persiapan mencari pemain-pemain yang untuk U23 nanti ya. Baik. Pak Ketum, kita tahu bangga memang kita pada pemain-pemain usia muda kita, tetapi ada saja tetap sinisme dari netizen, dari sebagian penggemar bola. Apa komentar? Di alam demokrasi ini saya kira wajar lah, karena pasti ada saja yang mempunyai ekspektasi tinggi, tapi mungkin ternyata hanya bisa runner up. Saya kira wajar sebagai masukan kritik buat kita, tapi yang jelas federasi, saya dengan seluruh perangkat dengan pelatih maksimal sekali. Apa yang diinginkan oleh publik itu saya inginkan juga. Publik inginkan juara, tentu saya juga demikian, karena merupakan satu kebanggaan kita menjadi juara dalam turnamen, di mana kalau sudah timnas itu main, itu tidak ada bisa lagi membedakan, semua menjadi satu, yaitu Garuda atau Indonesia.
dengan memakai kostum sama, tidak ada ras, tidak ada suku, tidak ada golongan, tidak ada partai, semua Garuda di dadaku, Indonesia Raya. Gitu. Pak Ketum, ini pertanyaan terakhir. Pak Ketum, masih agak panjang periode ini. Program strategis apa di sepak bola nasional, termasuk barangkali Liga 1, Liga 2, Liga 3 yang Pak Ketum canangkan? Ya, tentunya pembinaan usia muda jelas ya. Kita sudah ada kemarin, ada kegiatan Elite Pro Academic. Kemarin ada di wilayah Jawa Barat, kita lakukan. Di situ kita bisa menyaring, termasuk dari tempat-tempat ekspresi lainnya. Yang jelas pembinaan usia muda ini perling. Yang untuk kita pertahankan sampai nanti menjadi pemain-pemain yang nanti pasti kan mereka akan profesional di liga. Di liga pasti nanti itu cikal bakal tim nasional. Karena sekali lagi tim nasional itu berasal dari klub-klub. Khususnya klub dalam negeri secara mayoritas dan ada sebagian di luar negeri. Kita juga berbangga banyak pemain kita yang sekarang sudah banyak bermain di klub-klub luar negeri. Jadi sekali lagi pembinaan usia muda penting. Makanya saya katakan tadi, Saudara Sinteyong meng-hire dari mulai U18 ini. Sehingga berkesinambungan 20, 23 senior kan gitu. Jadi itu kira-kira strategi kita. Baik. Pak Ketum, itu dulu sesi pertama. Ini ada sesi kedua, nanti Mas Eko akan masuk. Tribuners dan pemirsa Warta Kota, itu bincang-bincang sesi pertama dengan Pak Ketua Umum PSSI, Pak Iwan Bule. Saksikan sebentar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.